Dengan cara ini, kamu bisa banjir pelanggan yang datang secara instan ke resto atau ke warung makanmu. Cara ini sudah banyak dilakukan oleh para pebisnis kuliner, dan saya berhasil mewawancarai salah satu pebisnis kuliner di kota saya yang berhasil menaikkan omsetnya berkali-kali lipat menggunakan cara ini, yang tadinya pelanggannya biasa-biasa aja menjadi rame banget. Namun, banyak yang nggak tahu langkah persiapan apa yang harus dilakukan sebelumnya supaya strategi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, bagaimana cara ini bisa mendatangkan pelanggan secara konsisten. Yes, caranya ada dua. Yang pertama, kamu cari selebgram atau tiktokers atau influencer yang akan melakukan endorse bisnis kuliner kamu. Dan yang kedua, supaya strategi ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama, kamu jalankan iklan di Meta Ads. Gimana cara detailnya? Langsung ke laptopnya Kak Urip. Oke guys, untuk tahu detailnya langsung kita menuju ke laptopnya Kak Urif. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman harus mencari selebgram atau tiktokers atau influencer yang relate dengan bisnis kuliner. Jadi satu niche ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana tipsnya untuk mencari selebgram atau tiktokersnya? Jadi kita langsung aja masuk ke dalam akun Instagram kita masing-masing ya. Terus kita ke kolom search ya. Dan ketikan kata kuncinya, biasanya itu kata kunci untuk akun-akun selebgram itu biasanya kuliner atau makan-makan. Terus nanti dibarengin dengan kota tempatnya teman-teman tinggal gitu ya. Contoh misalkan kalau saya tinggal di Balikpapan. Jadi di sini saya bisa pakai kata kunci makan Balikpapan ya. Nah, di sini saya klik ya teman-temannya. Nah, di sini saya dapat nih ada sekitar 49.000 followersnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah followersnya. Followersnya itu biasanya di range angka 10.000 sampai 100.000 itu bagus banget ya teman-temannya. Itu micro influencer ya. Micro influencer yang dimana secara budget kalau masih 10.000 sampai 100 ribuan, budget untuk endorse-nya itu pun juga biasanya masuk aja gitu ya di bawah 1 juta ya. Itu ukuran untuk yang di Balikpapan gitu ya. Saya nggak tahu kalau di luar Balikpapan. Contohnya teman-teman kalau misalkan ada di Medan, di Jakarta, ataupun juga di Jawa gitu ya, di Makassar gitu ya, itu silakan cari tahu sendiri ya dengan cara seperti ini ya teman-temannya nanti bisa dihubungin berapa budgetnya. Nah, kita juga perlu perhatikan di sini tuh adalah tayangannya. Nah, biasanya kalau endorse ya, kontennya itu berupa konten reels ya teman-teman ya. Kita harus lihat terlebih dahulu tuh berapa tayangannya. Kalau tayangannya itu masih di ribuan, di bawah 10.000 ya, berarti itu masih kurang bagus ya, bagaimana dia menyajikan kontennya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatiin tuh, kalau misalkan di atas 10.000 berarti penyajian kontennya itu udah bagus gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di sini ada 89 ribuan, ada 40 ribuan, ya meskipun juga beberapa ada yang 3 ribuan, 7 ribuan ya, tapi ini udah termasuk kategorinya bagus karena kalau saya lihat rata-ratanya itu di atas 10.000 udah tayangannya dia gitu ya. Nah, itu artinya penyajian konten yang dibuat oleh si influencernya itu udah bagus, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa explore aja nantinya, cari lagi akun-akun yang lainnya yang kira-kira itu sejenis dan juga dengan prinsip yang sama ya, seperti aku sampaikan tadi. Nah, juga mungkin teman-teman juga perlu lihat juga dari sisi engagement-nya. Engagement-nya juga harus bagus juga ya. Like-nya, komennya, dan biasanya kalau di handphone itu kan akan kelihatan share apa namanya jumlah orang yang membagikan atau sharing itu juga akan kelihatan yang share videonya seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga perhatiin tuh terkait dengan engagement-nya. Jangan sampai tayangannya aja, tapi juga kita perhatiin jumlah like sama komennya ya. Teman-teman bisa buka juga isi dari komen-komennya. Tapi biasanya kalau komen-komennya bukan seputar tentang kontennya yang di komenin, tetapi itu biasanya adalah seputar tentang eh, rasa atau kualitas dari makanannya. Seperti itu, ya. Itu. Jadi teman-teman bisa explore lagi. Nah, kalau sudah dapat, katakan teman-teman udah beberapa pilihan ya, katakan ada 5 influencer gitu ya, 5 akun, dicatat aja. Lalu teman-teman hubungin satu persatu, bisa langsung di DM atau klik link di bio-nya itu kan kelihatan tuh biasanya ada WA yang dicantumkan di sana gitu ya kan. Lalu kita tanyakan ya seputar tentang penyajian kontennya ya. Biasanya dia taruh di mana aja penempatannya. Apakah sekali endorse itu dia akan taruh di Instagram dan juga di Facebook Reels atau juga di TikTok seperti itu.
Karena yang kita harapin sekali kita bayar dengan berbagai platform bisa dia sebarkan kontennya nantinya ya. Terus kita tanyakan harganya ya teman-teman ya. Kita tanyakan harganya, silakan aja teman-teman riset sendiri terkait dengan harga. Biasanya kalau di Balikpapan tuh ukurannya ada di angka 500 sampai 600 ribu per satu kali endorse ya. Itu dengan akun micro influencer tadi itu. Nah, kalau misalkan cocok ya, misalkan teman-teman itu cocok dengan harganya, dengan konsep-konsepnya gitu ya kan. Nantinya teman-teman tinggal ajak meeting aja, ketemuan terlebih dahulu ya untuk bisa lebih details lagi untuk tanyakan konsepnya itu akan seperti apa, mekanisme seperti apa gitu ya kan. Kalau bisa nego-nego harga lagi ya silakan aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah nantinya kita udah dapat influencernya, dia juga udah terima gitu ya konsep-konsep yang kita mungkin akan tawarkan gitu ya kan. Nantinya teman-teman harus mempersiapkan hal-hal lainnya. Contoh ini saya dapatin insight ini setelah saya tanya jawab dengan salah satu owner pemilik bisnis kuliner yang ada di Balikpapan. Jadi yang dia lakukan adalah dia akan menghubungi pelanggan loyalnya untuk memberitahu kalau nanti ke depan ya dia akan dia akan sampaikan nanti tanggalnya kapan itu nanti akan diposting atau di-endorse gitu ya. Akan di-endorse dan meminta kepada pelanggan-pelanggan loyalnya itu memberikan komen seperti itu. Nah, ini penting banget kenapa? Karena ternyata eh, seperti apa yang dia sampaikan ke saya, menurut pengalamannya ketika endorse itu setelah pasca posting ya katakan 2-3 hari ke depan banyak komen-komen yang negatif itu juga akan mempengaruhi dari efektivitas ya. Apakah nantinya calon-calon customer atau calon-calon pelanggan itu datang atau enggak gitu ya kan. Kalau banyak komen-komen yang negatif ya tentunya orang juga akan ragu-ragu untuk datang. Tapi kalau banyak komen yang positif ya maka ya biasanya pasti akan rame gitu yang datang pasca iklannya itu diposting gitu ya kan. Nah, makanya salah satu strategi yang lainnya adalah dengan cara memberitahukan kepada pelanggan-pelanggan loyalnya bahwa minta tolong nanti berikan komen-komen testimoni. Kalau pelanggan loyal itu kan tentunya komen-komen yang akan disampaikan nantinya itu bukan lagi testimoni yang bohongan gitu ya kan atau fake gitu ya kan, tapi jadi biasanya nanti akan dia memberikan komen positif gitu ya kan, misalkan aja, "Udah langganan nih ya, aku udah langganan di sana, setiap minggu saya datang ke sana, enak, makanannya juga memang enak, parkirannya luas," gitu ya kan, "kita pesen pun juga penyajiannya cepet," gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang kita akan siapkan dan hal-hal lainnya ya tentunya ya kita juga persiapkan. Kita mengantisipasi ketika nanti pengunjung itu memang benar-benar datang berbondong-bondong, membludak gitu ya kan. Maka parkiran itu juga kita harus perlu pikirkan ya, tempat parkir yang nyaman ya. Terus juga ya mungkin kalau bisa siapkan tukang parkir yang bisa mengatur kendaraan yang masuk dan keluar seperti itu. Terus teman-teman juga mesti pikirkan tempat ya, tempat yang lebih nyaman, jumlah kursi yang cukup, kursinya juga layak gitu ya kan, mejanya juga yang misalkan aja bisa menampung satu keluarga, katakan 10 orang gitu ya kan. Ada meja yang diperuntukkan cuman untuk 2 orang, 4 orang, seperti itu udah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman juga mengantisipasi ketika nantinya katakanlah jadi mereka yang nggak sempat datang itu bisa take away ataupun juga teman-teman bisa siapkan beberapa makanan yang memang sudah siap gitu ya kan, siap take away sehingga ketika misalkan ada yang nggak mau makan di tempat itu bisa langsung diberikan secara langsung ya di sana. By the way, strategi endorsement ini itu sama dengan strategi organik ya teman-teman ya. Jadi mau seperti apapun, maka trafficnya itu juga pasti akan menurun. Yang dimana kontennya itu biasanya bertahan 2 sampai 3 minggu ataupun juga paling lama 1 bulan gitu ya. Dan berangsur-angsur konten itu bisa akan off, tidak ada traffic lagi seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya konten ini itu bisa ke-up lagi, ke-boost lagi? Ya tentunya teman-teman harus iklankan. Jadi ini strateginya supaya nantinya teman-teman mempunyai traffic yang jangka panjang dan juga iklannya teman-teman itu bisa
ke-up lagi ya, dan bisa menjangkau orang-orang baru lagi yang ada di area sekitar kotanya teman-teman, yang tadinya mungkin belum melihat konten yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan di sini ketika kita iklankan dengan Meta Ads ya, dengan materi yang sama, itu dengan harga yang sangat terjangkau. Harga yang terjangkau, katakan dari 20.000 sampai 50.000 aja, tetapi sangat efektif ya teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Jadi teman-teman minta file mentahan dari si selebgram tadi gitu ya kan. Jadi teman-teman minta filenya, lalu teman-teman jalankan iklannya di Business Manager. Jadi kita bukan boost konten nih, karena pas pada saat dia melakukan postingan konten di akunnya dia kan biasanya tag kolaborator tuh, ya kan? Tag kolaborator dengan kita gitu ya kan, sehingga akan muncul di akunnya dia dan juga di akun kita. Nah, biasanya untuk settingan iklannya agak susah tuh gitu ya kan. Jadi kita minta aja file mentahannya lalu kita jalanin di Business Manager gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita jalanin di Business Manager, kita menggunakan Objective Awareness aja ya teman-temannya, yang biayanya itu biasanya lebih murah. Namun jangkauannya tetap bisa lebih banyak dalam satu harinya, katakan cuma 20 ribuan, bisa kita menjangkau orang ribuan setiap harinya. Nah, terus untuk target audiensnya, teman-teman bisa menargetkan orang-orang yang di sekitar di kotanya teman-teman. Jadi location-nya itu bisa kita setting, teman-teman. Terus target audiens untuk detail targetingnya, minatnya ya, minatnya itu bisa teman-teman isi contoh makan-makan atau sesuai dengan apa nama makanannya lah ya. Contohnya misalkan kalau makanannya itu adalah soto gitu ya, ataupun juga nasi goreng. Kalau ada interestnya ya silakan aja masukin tuh teman-teman. Tapi kalau nggak ada brut juga nggak apa-apa, teman-teman kosongkan aja ya. Teman-teman kosongkan aja ya di bagian apa namanya di bagian sini nih, detail targetingnya tuh dikosongin aja nggak ada masalah. Gendernya atau umurnya teman-teman bisa setting juga, kalau biasanya sih all gender aja ya. Untuk umurnya juga ya default aja nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, untuk budgetnya teman-teman bisa di minimal 20.000 ya. 20.000 aja itu bisa menjangkau sampai 5 ribuan sampai 15 ribuan per harinya yang bisa dijangkau orang-orang ya. Terus di sini teman-teman akan setting ya. Teman-teman setting di sini dengan materi yang teman-teman udah dapetin dari si influencer tadi. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman jalankan aja endorse itu selama 3 minggu ya. Jadi pasca endorse maksudnya, pasca di endorse oleh si influencernya gitu ya kan. Jadi teman-teman tungguin aja selama 3 minggu, dan biasanya di beberapa hari ke depan kalau itu memang viral ya, orang-orang sudah berbondong-bondong untuk datang. Lalu diamin aja lagi 2 sampai 3 minggu ke depan kalau misalkan itu masih rame gitu ya. Nah, kalau sudah misalkan eh, dari sisi trafficnya pun juga udah menurun, pengunjung secara secara aktualnya juga yang datang ke warung atau restorannya teman-teman itu juga udah mulai menurun juga, teman-teman bisa boost lagi konten tersebut itu menggunakan Meta Ads ya, paling tidak selama 2 minggu, atau ya kalau misalkan budgetnya itu masuk aja ya, akhirnya juga pengunjung juga akhirnya tambah rame yang datang, ya ini mau mau teman-teman nggak off-kan juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan budgetnya juga murah aja ya, paling 20 ribuan, 30 ribuan per day-nya gitu ya kan. Dengan pola yang sama, teman-teman bisa kembali ke siklus yang awal lagi. Contoh misalkan ads-nya teman-teman mau matiin gitu ya kan. Lalu cari influencer yang berbeda lagi, itu nggak ada masalah supaya lebih refresh ya. Biasanya semakin banyak influencer, karena influencer pun juga dia mempunyai base followers yang mungkin berbeda-beda gitu ya kan. Nah, jadi untuk merefresh lagi konten endorsement-nya, teman-teman bisa cari influencer yang lainnya. Demikian guys, tips dari saya bisa kamu praktekin. Kalau kamu ingin bertanya-tanya lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar. Kalau kamu juga ingin belajar Facebook atau IG Ads dengan saya secara one-on-one ataupun juga dengan online course, kamu bisa klik link di deskripsi. See you guys, jangan lupa subscribe.